Pria ini baru saja muncul, gadis itu langsung ketakutan dan gemetar. Tak disangka, dari balik pintu muncul sekelompok pria dengan stoking di kepala. Tawa mesum mereka bergema di seluruh ruangan. Gadis itu secara naluriah merasa malu, tetapi para pria itu semakin bersemangat sambil mengejek. Mereka memasukkan kaos kaki bau ke dalam mulut gadis itu. Pria di belakangnya memeluk gadis itu, mencoba merobek pakaiannya. Namun, pria yang memimpin menunjuk ke arahnya, lalu memasangkan kacamata pada gadis itu. Di tengah tangisan putus asa gadis itu, dia mengumumkan, pria yang merekam video itu adalah cinta pertama gadis itu. Mereka berpacaran online hanya sebulan, dan ini adalah kencan pertama mereka. Selama itu, pria itu mengundang gadis itu ke rumahnya. Setelah beberapa gelas arak, gadis itu mulai mabuk. Saat itulah, pria itu mengklaim obat bius sebagai obat penawar mabuk dan memberikannya kepada gadis itu. Ketika gadis itu terbangun lagi, semuanya sudah terlambat. Yang menantinya adalah kekejaman yang tak terbayangkan. Dan yang lebih menakutkan masih menunggu. Setelah gadis itu pulang, dia menerima video dari cinta pertamanya. Tangannya gemetar, air mata tak henti-hentinya mengalir. Dia tidak berani menceritakan kejadian ini kepada siapapun. Menghadapi ibunya yang datang menjenguk, gadis itu hanya bisa menangis diam-diam di bawah selimut. Ketidakberanian gadis itu untuk melawan membuat para bajingan ini semakin berani. Dia tidak bisa lagi menahan penyiksaan ini, ingin melarikan diri selamanya dari sini. Jadi dia mengatakan kepada ibunya ingin pindah ke Seoul. Namun karena tidak bisa mengungkapkan alasan pindah, ibunya menganggapnya hanya sebagai anak kecil yang ngambek, tidak menghiraukannya, malah memarahi gadis itu yang sering tidak pulang malam belakangan ini. Gadis itu benar-benar hancur, dia hanya berlari keluar. Tapi siapa sangka, di tikungan dia bertemu lagi dengan bajingan itu. Pria itu dengan senyum palsu di wajahnya memaksa gadis itu menjelaskan mengapa tidak menjawab telepon. Gadis itu tidak bisa bertahan lagi, dengan rendah hati berlutut di tanah memohon, "Kenapa kamu seperti ini?" Para bajingan malam itu muncul lagi. Gadis itu melihat mereka mendekat selangkah demi selangkah. Sebuah adegan yang terasa familiar membuatnya terjerumus dalam keputusasaan. Pria itu kembali mengeluarkan botol obat bius tersebut. Melihat barang yang sudah dikenalnya itu, gadis itu tahu akibatnya jika meminumnya. Dia terus memohon, tetapi pria itu berjongkok dan mengancam bahwa jika dia tidak patuh, videonya akan disebarkan ke seluruh sekolah besok. Gadis itu benar-benar kehilangan keberanian untuk melawan. Dengan air mata dia meminum botol obat bius yang membuatnya jatuh ke dalam jurang yang dalam. Ketika terbangun lagi, dia tergeletak di taman dengan pakaian yang tidak rapi, seperti sampah yang dibuang sembarangan. Namun, pengorbanannya tidak mendapatkan janji dari para bajingan itu. Video tersebut akhirnya dijual di internet. Ketika polisi menemukan ibu dari gadis korban, barulah dia tahu bahwa putrinya telah mengalami begitu banyak penderitaan. Sang ibu langsung hancur, menaruh semua harapannya pada pihak kepolisian. Tak lama kemudian, polisi menangkap beberapa pelaku kejahatan tersebut. Namun, media yang tidak bertanggung jawab tidak peduli dengan hati gadis yang hancur. Tidak hanya melaporkan kejadian ini secara besar-besaran, tetapi juga menempatkan foto-foto tidak senonoh di halaman depan. Untungnya, gadis itu cukup kuat untuk melewati masa-masa tersulit. Keluarganya pindah ke kota baru dan memulai kehidupan yang baru. Sekejap mata, 10 tahun berlalu, gadis itu berhasil keluar dari bayang-bayang masa lalu, menjadi seorang guru, dan menemukan cinta sejatinya. Ketika hidupnya mulai berkembang ke arah yang lebih baik, minuman yang familiar itu muncul lagi di hadapannya. Lampu kilat kamera menyala. Wanita itu ternyata mengirimkan akun pribadinya kepada orang lain. Pelecehan berulang kali saat di SMA meninggalkan luka yang tak terhapuskan di hatinya. Namun, tak disangka, 10 tahun kemudian, mimpi buruk seperti itu terulang kembali. Hari itu, setelah pulang kerja, dia melihat kopi yang diberikan oleh muridnya di atas meja. Wanita itu mencicipi sedikit. Tak disangka, ketika membuka mata lagi, sudah pagi hari berikutnya, seluruh tubuhnya terasa sakit dan ada bekas luka membuatnya merasa tidak enak. Benar saja, saat mencuci muka, ponselnya menerima pesan-pesan yang ternyata adalah foto-foto yang diambil setelah dia dibius. Dia tertegun, perasaan tak berdaya membanjiri hatinya. Dia sangat berharap ini hanya mimpi buruk, tetapi video di ponsel semuanya menunjukkan bahwa ini adalah kenyataan. Malam itu, tunangannya mengatur makan malam keluarga, semua orang sangat bahagia. Terlihat jelas bahwa mereka sangat puas dengan wanita itu. Namun, saat sedang mengobrol santai, wanita itu menerima pesan dari orang misterius, memintanya untuk mengambil foto pribadi. Wanita itu mengabaikannya. Melihat dia tidak bekerja sama, orang misterius itu langsung mengirim pesan ke ponsel umum, foto rahasia dari klinik H. Setelah mendengar itu, wajah wanita itu berubah drastis. Dia tidak ingin hidupnya yang sekarang hancur. Tidak ada pilihan lain. Dia hanya bisa beralasan pergi ke toilet dan mengirim foto sesuai permintaan. Setelah pulang ke rumah, saat hendak tidur, wanita itu kembali menerima pesan. Orang misterius itu memintanya untuk pergi ke gudang sekolah besok untuk menerima hadiah yang telah disiapkan untuknya. Keesokan harinya, wanita itu dengan hati-hati pergi ke gudang. Di depannya ada obat bius yang membuatnya terjebak dalam mimpi buruk. Kenangan yang menyakitkan langsung muncul. Wanita itu menutupi kepalanya dengan kesakitan, seolah-olah akan sesak napas. Namun, dia tidak ingin menyerah. Dia mengambil botol obat dan langsung memecahkannya. Dia ingin mengucapkan selamat tinggal pada masa lalunya.
Tapi yang mengejutkan, orang misterius itu muncul di kelas. Dia mengumpulkan semua orang ke dalam satu grup dan mengatakan akan mengumumkan serangkaian foto yang indah. Kemudian, dia memulai hitungan mundur. Wanita itu ketakutan dan bersembunyi di bawah meja, bersiap menerima tatapan aneh dari para siswa. Waktunya tiba, wanita itu bangkit dengan gemetar. Namun, tatapan teman-teman sekelasnya tertuju pada seorang gadis bernama Shijing. Melihat foto-foto itu, wanita itu menyadari bahwa dia bukan satu-satunya yang menjadi korban. Wanita itu menemukan Lao Pu, yang menyelidiki kasus itu bertahun-tahun lalu, dan menceritakan kejadian terbaru padanya, berharap Lao Pu bisa membantunya menyelidiki orang misterius itu lagi. Namun, Lao Pu sekarang sudah bukan polisi lagi, jadi dia dengan halus menolak. Wanita itu hanya bisa menyelidiki kebenaran sendiri. Setelah berbicara dengan polisi kota, wanita itu secara tak terduga mengetahui bahwa ketua kelas adalah orang yang mengambil foto-foto itu. Untuk menghilangkan keraguannya, setelah sekolah, wanita itu mengikuti ketua kelas ke sebuah KTV. Namun, sebelum dia bisa mendekat untuk mengamati, dia sudah ditemukan oleh para siswa di dalam ruangan. Wanita itu hanya bisa melarikan diri dengan panik. Pada saat kritis, seorang pria parubaya yang mengenakan topi baseball muncul tepat waktu dan membantu wanita itu lolos dari bahaya. Orang yang membantu itu tidak lain adalah Inspektur Park. Mungkin karena masih merasa bersalah atas kejadian di masa lalu, akhirnya dia memilih untuk membantu wanita itu. Wanita itu berbaring di bak mandi, ingin mengakhiri hidupnya yang tragis, tetapi tiba-tiba menerima video siswa yang diculik. Orang misterius itu mengirim pesan, jika wanita itu tidak pergi menyelamatkan, maka video itu akan disiarkan langsung di Jola, menjadi skandal viral berikutnya. Melihat suara permohonan yang menyedihkan dalam video itu, wanita itu seolah melihat dirinya sendiri di masa lalu. Wanita itu tahu menghindar bukanlah solusi. Dia melihat ke arah pisau di meja, memutuskan untuk pergi menyelamatkan. Ini juga untuk menyelesaikan masa lalunya. Wanita itu pertama-tama mengirim pesan kepada Inspektur Park, kemudian segera pergi ke pabrik. Di pabrik, ada botol obat bius yang mencolok. Dia tahu apa yang akan terjadi jika meminumnya, tetapi tetap meminumnya karena itu adalah satu-satunya tiket untuk menyelamatkan audisi. Benar saja, setelah pingsan sebentar, pria-pria bertopeng itu muncul lagi. Mereka tertawa sambil memegang ponsel bersiap untuk menyiarkan adegan yang memalukan itu. Ketua kelas juga berdiri di antara mereka. Wanita itu tidak peduli dengan mereka, hanya terus memanggil nama audisi. Namun, yang tidak dia duga adalah audisi itu muncul dengan identitas baru dari belakang kerumunan. Ternyata, dalam permainan kejahatan ini, audisi itu sejak awal adalah aktor, tujuannya adalah untuk menjebak wanita itu. Sekarang, wanita itu sudah tertangkap. Film utama akan segera dimulai. Tepat ketika mereka akan melakukan kejahatan, sebuah suara terdengar. Pertarungan sengit terjadi, tidak mengherankan Inspektur Park dengan mudah ditangkap, mulutnya juga disumpal dengan kaos kaki bau. Namun, untungnya, kali ini Inspektur Park memiliki rencana cadangan. Sebelum datang, dia sengaja memberitahu polisi. Para penjahat melihat ini, buru-buru melarikan diri, dan wanita itu juga melepaskan ikatannya, mengejar mereka. Ternyata, di tangannya selalu ada pisau. Dia mengejar dan memperingatkan, langsung menjatuhkannya, lalu menamparnya. Dengan cepat, polisi menangkap semua orang, tetapi orang misterius itu tidak ada di antara mereka. Untungnya, melalui ponsel audisi, mereka mendapatkan nomor orang misterius itu dan berhasil melacak lokasinya. Awalnya, mereka mengira orang misterius di balik semua ini adalah bajingan yang menyerang wanita 10 tahun lalu. Namun, setelah penyelidikan, ditemukan bahwa bajingan itu sudah meninggal tak lama setelah keluar dari penjara. Berdasarkan lokasi yang dilacak dari nomor tersebut, polisi datang ke sekitar untuk memeriksa. Begitu masuk, seorang pria mencurigakan melarikan diri dengan panik. Namun, akhirnya dia berhasil ditangkap oleh polisi. Pria itu mengakui bahwa dia memang meniru kasus pemerkosaan 10 tahun lalu. Namun, dia hanya berani di dunia maya dan tidak melakukan tindakan nyata apapun. Apakah mereka menangkap orang yang salah? Di sisi lain, wanita dan Pak Park juga datang ke sekitar untuk memeriksa. Mereka melihat sebuah rumah dengan pintu terbuka lebar, tetapi lampu tidak menyala. Keduanya masuk ke dalam rumah, tetapi hanya melihat bayangan seorang anak. Anak laki-laki itu gemetar mundur, meneteskan air mata kesedihan. Pak Park melihat penghargaan di dinding, dan kemudian melihat halaman dewasa di komputer. Dia sepertinya menyadari sesuatu, lalu segera menelepon orang misterius itu. Di tengah tatapan tak percaya orang-orang, ponsel di tangan anak itu berdering. Orang misterius yang ditakuti semua orang ternyata adalah anak kecil di depan mereka. Ternyata anak itu dibesarkan oleh ayahnya. Ketidakberdayaan dan ketidakpedulian ayahnya sangat mempengaruhi masa kecilnya. Dia meniru perilaku ayahnya, menganggap kejahatan sebagai lelucon. Para siswa SMA ini bekerja untuknya. Sulit dipercaya, seorang anak kecil bisa melakukan kejahatan sebesar itu. Yang lebih menyedihkan adalah anak-anak jahat itu hanya bisa diserahkan ke kejaksaan untuk mendapatkan teguran dan pendidikan sederhana tanpa bisa dihukum oleh hukum. Bahkan Inspektur Park pun tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Hukum di Korea Selatan dalam situasi seperti ini benar-benar membuat orang merasa sangat frustrasi.